di tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Senat Terbuka Universitas Riau, sempena pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Heni Indrawati SPMN sebagai Guru Besar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dan Profesor Dr. Insinyur Neti Aryani MS sebagai Guru Besar pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau pada hari Kamis 12 Maret tahun 2020 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Dr. Morina Riawati MP. Indonesia, kebangsaan
Hadirin disilakan duduk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang senat terbuka Universitas Riau dalam rangka pengukuhan guru besar tetap atas nama Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM dan Profesor Dr. Insinyur Neti Aryani MS dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim azim sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahim du'afa wal fuqara wal masyakin, ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna, nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tampilkan ya Allah, kami berhimpun tepat dalam majlis pengukuhan guru besar di Universitas Riau hari ini ya Allah. Allah, jadikan pula kesudahan majlis kami ini kesudahan yang menghapuskan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami dan kami ilmu ya Allah. Pada hari ini Kau berikan kenikmatan bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa kami ya Arhamar Rahimin. Ya Zal Jalal wal Ikram, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, tolong kami untuk senantiasa pandai bersyukur kepadamu ya Allah dengan seluruh benar. Ya Allah, kami mohon padamu, jadikan dunia kami ini baik ya Allah, tanpa dosa dan kesalahan. Jadikan akhirat kami baik dalam harapan ridho padamu ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Saya akan bacakan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia nomor 1470/MPK/KP/2019 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. 1. Pegawai Negeri Sipil nama Dr. Heni Indrawati SPMM, NIP /MDN 1976
06182006 42003-001-806-7606. Tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru 18 Juni 1976. Pendidikan S3 tahun 2011. Pangkat pembina golongan 24A terhitung mulai 1 April 2018. Jabatan Lektor Kepala angka kredit 569,20 terhitung mulai 1 September 2015. Unit kerja Riau terhitung mulai tanggal 1 November 2019 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor garis miring guru besar dalam bidang ilmu ekonomi bangunan kecil dengan angka kredit sebesar 866. Kedua, pegawai negeri sipil bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.050.000. Asli putusan ini disampaikan kepada pegawai negeri bersangkutan. Tembusan nomor 1 sampai dengan nomor 5 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2019. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Yang kedua, Putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 147/MPK/KP/2018 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil nama Dr. Insinyur Neti Aryani MS, NIP NIN 1960 0717 1990 22001 garis miring 0017 07603. Tepat dan tanggal lahir Tanjung Pinang 17 Juli 1960. Pendidikan S3 tahun 2010. Pangkat pembina 4A golongan 4A terhitung mulai 1 April 2005. Jabatan Rektor Kepala angka kredit 458,40 terhitung mulai tanggal 1 Februari 2004. Unit kerja Riau terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor garis miring guru besar dalam bidang ilmu biologi, reproduksi, dan nutrisi ikan dengan angka kredit sebesar 890. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan sebesar Rp1.350.000. Asli putusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Tembusan nomor 1 sampai 5 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2019. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. serta tamu undangan yang kami hormati. Saya akan membacakan daftar riwayat hidup dari Profesor Dr. Heni Indrawati, SPMM.
Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Juni 1976. Diterima di Ustaz Rio sebagai dosen dengan NIM 1976 0618 2006 04 2003. Beliau pangkat terakhir pada pembina golongan 4A dengan jabatan fungsional guru besar atau profesor di program studi pendidikan ekonomi jurusan PIPS FKIP Usario pada bidang ilmu ekonomi pembangunan industri kecil. Beliau adalah putra dari almarhum Bapak Raden Sadikin beserta Hajah Warninda. Beliau nikah dengan Bapak Profesor Dr. Caska MSD dan sampai saat ini memiliki 4 orang anak dengan nama yang pertama Siddiq Darmawan, yang kedua Aditya Kensi Marta Diraja, yang ketiga Muhammad Rio Dirgantoro, dan yang keempat Nur Anissa Ilmiatun. Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM memiliki 2 orang saudara kandung, yaitu Denny Indra AMD dan Deswita Sari SEAK MM. Walaupun pendidikan beliau SD 027 Negeri di Pekanbaru lulus pada tahun 1988, SMP Negeri 02 Pekanbaru lulus pada tahun 1991, SMA Negeri 6 Pekanbaru lulus pada tahun 1994. Beliau melanjutkan di S1 Universitas Rio lulus pada tahun 1999. S2 ditempuh di Universitas Merdeka Malang lulus pada tahun 2005, dan S3 di Universitas Pajajaran Bandung lulus pada tahun 2011. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM sebanyak 23 judul. Yang pertama, kerjasama dengan instansi pemerintah daerah sebanyak 4 judul, didanai oleh Universitas Rio sebanyak 10 judul, didanai oleh DRPM Kemenristek Dikti sebanyak 9 judul, yaitu meliputi skim dari Stranas sebanyak 2 judul, skim MP3EI sebanyak 3 judul, skim PSNI sebanyak 1 judul, skim penelitian terapan sebanyak 1 judul, skim penelitian tim pasca sarjana sebanyak 1 judul, dan skim penelitian tesis magister sebanyak 1 judul. Adapun pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan ada 20 judul, yaitu terdiri dari kerjasama dengan Center Economic Education Amerika Serikat sebanyak 2 judul, kerjasama dengan Dirjen Dikti melalui sertifikasi guru sebanyak 11 judul, didanai oleh Universitas Rio sebanyak 3 judul, kerjasama dengan Dirjen PLS sebanyak 2 judul, dan didanai oleh Dirjen Dikti melalui hibah kompetisi PPMP DP2M Dikti sebanyak 1 judul. Berkaitan dengan publikasi artikel ilmiah yang telah dilakukan sebanyak 32 judul, meliputi jurnal internasional bereputasi yaitu terindeks Scopus sebanyak 4 judul, jurnal nasional terakreditasi sebanyak 4 judul, dan jurnal nasional sebanyak
24 judul. Berkaitan buku-buku BSN, sebanyak 21 judul yang meliputi buku referensi sebanyak 3 judul, buku monograf sebanyak 3 judul, buku ajar sebanyak 6 judul, dan buku teknologi tepat guna sebanyak 1 judul. Perolehan hak cipta meliputi 10 judul yang meliputi dari beberapa hak cipta dari buku dan artikel ilmiah. Beberapa prestasi yang diperoleh atau yang direview, yang pertama adalah indeks kinerja dosen yang tertinggi diperoleh di tingkat program studi FKIP Ontario dari Dekan FKIP pada tahun 2008. Yang kedua, lulusan program doktor dengan predikat cum laude diberikan oleh Rektor Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2011. Yang ketiga, penyaji terbaik seminar hasil penelitian kompetitif nasional Skim Stranas oleh DRPM Kementerian Dikti pada tahun 2015. Keempat, pemenang pertama dosen berprestasi bidang sosial humaniora oleh Om Sastrio pada tahun 2017 oleh Rektor Sastrio. Yang kelima, penerima Satya Lancana Karya Satya 10 tahun oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2018. Dan yang keenam, memperoleh jabatan fungsional profesor atau tulis besar dengan masa kerja 13 tahun 7 bulan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2019. Pekanbaru 12 Maret 2020 tertanda Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dari Wadido Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM. Lebih dan banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya bacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Meti Aryani MS. Nama lengkap Meti Aryani, dilahirkan di Tanjung Pinang pada tanggal 17 Juli 1960. Anak dari 5 bersaudara, pasangan Bapak Sofyan Lukman almarhum dan Ibu Haja Arbis Ratanon. Masa kecilnya dilalui di kota Tanjung Pinang, karena sang ayah adalah karyawan pada Radio Republik Indonesia di Tanjung Pinang. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Pinang pada tahun 1974. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjung Pinang. Karena mengikuti sang ayah, berpindah tugas ke Pekanbaru tahun 1974 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pekanbaru pada tahun 1977. Kemudian tahun 1977 melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pekanbaru dan diselesaikan pada tahun 1980. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Fakultas Perikanan Universitas Riau pada jurusan budidaya perairan dan menyelesaikannya pada awal tahun 1985. Setahun berikut, yaitu tahun 1986, menikah dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Afrizal Santri MS yang merupakan dosen pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDT Wilayah 10 dan ditempatkan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta Padang. Pernah bekerja sebagai penyuluh pertanian spesialis pada Balai Informasi Pertanian Padang pada tahun 1985 hingga tahun 1988. Dan pada tahun 1989 mulai mengajar di jurusan budidaya perairan Fakultas Perikanan Universitas Riau dan menerima SK CPNS pada bulan Februari 1990. Selanjutnya pada tahun 1991 melanjutkan pendidikan strata 2 pada Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, program studi Biologi Reproduksi dengan beasiswa TMPD Dikti. Pada bulan November 1993 menyelesaikan studinya pada program tersebut.
Kemudian tahun 1993 kembali mengabdi mengajar pada jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Pada tahun 2005 kembali melanjutkan pendidikan strata S3 di Universitas Andalas pada program studi ilmu pertanian dengan pemusatan ilmu ternak dengan beasiswa DPPS Dikti. Pada bulan Maret tahun 2010 memperoleh gelar doktor di Universitas Andalas Padang. Kemudian kembali mengabdi sebagai dosen pada jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau hingga saat ini. Aktif mengajar pada program Strata S1 di jurusan Budidaya Perairan dan program Strata S2 pada program studi Magister Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Berbagai penelitian diperoleh dari Dikti dan instansi pemerintah lainnya. Penelitian yang berasal dari Dikti diantaranya adalah penelitian dosen muda, hibah bersaing, penelitian strategi nasional, penelitian fundamental, insinas, dan penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Dari instansi pemerintah bekerjasama dengan BPPT Provinsi Riau. Hasil penelitian tersebut sudah dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional, dan Jurnal Internasional Bereputasi Tribex Scopus. Terakhir, pada tahun 2020 ini menerbitkan jurnal pada Jurnal F1000 Research bereputasi Q1. Selain aktif mengajar dan melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, beliau juga aktif sebagai dosen pembimbing pada program kreativitas mahasiswa dan juga sebagai reviewer internal pada periode 2016 hingga 2018. Penghargaan yang diperoleh: 1. Tahun 2012 sebagai penyaji terbaik pada seminar hasil penelitian hibah bersaing dari BP3M Dirjen Dikti. 2. Tahun 2014 sebagai penyaji terbaik pada seminar kompetitif nasional penelitian strategi nasional dari BP3M Dirjen Dikti. 3. Tahun 2016 sebagai penerima hak cipta nomor 073605 dari Rektor Universitas Riau. 4. Tahun 2016 penerima hak cipta nomor 073606 dari Rektor Universitas Riau. Kemudian yang kelima, tahun 2016 memperoleh Satya Lencana Karya Satya Pengabdian 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Demikian riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Hedi Areni MS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Riau, Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3 dan Wakil Rektor 4 Universitas Riau, Bapak Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Riau, para guru besar dan anggota Senat Universitas Riau, para pimpinan fakultas dan lembaga di lingkungan Universitas Riau, para teman sejawat dan segenap sivitas akademika Universitas Riau, serta para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada sidang terbuka Senat Universitas Riau dalam rangka pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu ekonomi pembangunan industri kecil pada FKIP Universitas Riau. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta umat yang mengikutinya. Para hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan pada mimbar akademik yang terhormat ini dengan judul Penataan Kelembagaan untuk Mewujudkan Industri Kecil Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan.
Hadirin yang saya hormati, industri kecil merupakan industri yang memiliki 5 hingga 19 orang pekerja kasar, pemilik usaha merangkap sebagai pekerja, dan apabila mempekerjakan tenaga kerja keluarga, maka tenaga kerja tersebut tidak dibayar. Ada beberapa karakteristik lainnya dari industri kecil, antara lain yang pertama, kemampuan pemasaran yang terbatas, kesulitan menekan biaya karena memiliki skala ekonomi yang sangat kecil, menggunakan teknologi yang terbatas, modal relatif kecil, dan sering digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehingga lambat melakukan ekspansi dan lain sebagainya. Meskipun industri kecil memiliki banyak keterbatasan, namun keberadaannya berdampak positif dalam membangun perekonomian di Indonesia. Dampak positif industri kecil antara lain sumbangannya terhadap produk domestik bruto yang cukup besar. Selain pertumbuhan yang terus meningkat, pangsa pasar industri kecil juga sangat besar, yaitu 99,9% dari semua usaha yang ada di Indonesia. Demikian halnya di Eropa, Thailand, Malaysia, dan Uganda. Sebanyak 99% usaha di sana merupakan industri kecil. Sementara itu, di Provinsi Riau tercatat 98,66% dari usaha yang ada merupakan industri kecil, dan setiap tahun tumbuh pada kisaran 5 hingga 10%. Industri kecil juga memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Namun demikian, kontribusi industri kecil yang cukup besar ini masih belum menjadikan industri kecil memiliki daya saing yang tinggi. Industri kecil masih dihadapkan pada berbagai macam permasalahan sehingga melemahkan daya saingnya. Permasalahan yang dihadapi antara lain keterbatasan akses terhadap pengurusan izin usaha, kemudian kurangnya akses finansial, rendahnya kualitas SDM dalam respon kemajuan teknologi, kurangnya akses informasi pasar, serta rendahnya kualitas produk dari aspek diversifikasi dan desain produk. Sementara itu, industri kecil harus menghadapi persaingan dalam bisnis. Oleh karena itu, industri kecil harus meningkatkan daya saingnya agar dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya. Daya saing merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kegiatannya untuk mencapai keunggulan kompetitif. Daya saing harus diupayakan secara berkelanjutan karena dalam kondisi bersaing di pasar global, industri kecil memerlukan daya saing yang tinggi. Penelitian Indrawati H menemukan agar industri kecil dapat meningkatkan daya saingnya dalam jangka panjang, ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh industri kecil, yaitu meningkatkan kinerja pemasaran, menambah mitra bisnis yang potensial, serta lebih cepat dalam mengadopsi teknologi. Pemilihan mitra bisnis yang sesuai dengan kebutuhan usaha juga dapat meningkatkan daya saing industri kecil karena mitra bisnis dapat memfasilitasi strategi akuisisi sumber daya untuk inovasi produk yang mendukung keunggulan bersaing. Dari uraian tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa upaya untuk mewujudkan daya saing industri kecil memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan melibatkan segala bentuk kelembagaan yang ada di sekitar industri kecil itu sendiri. Hadirin yang saya hormati, kelembagaan merupakan suatu aturan yang dimiliki oleh badan sosial atau organisasi dalam melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Tercapainya keberhasilan peningkatan daya saing industri kecil pada dasarnya berkaitan erat dengan kelembagaan sebagai pendukungnya. Beberapa kelembagaan yang mendukung peningkatan daya saing industri kecil dalam penelitian yang sudah dilakukan Indrawati H sejak tahun 2006 antara lain
Yang pertama, kelompok usaha bersama. Yang kedua, kelembagaan permodalan. Dan yang ketiga adalah kelembagaan pemasaran. Kelembagaan pertama sudah diluncurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin. Akan tetapi hingga saat ini sebagian besar industri kecil menjalankan usahanya secara perorangan karena ada ketidaksesuaian antara manajemen kelompok dengan harapan anggotanya. Kelembagaan yang kedua adalah kelembagaan permodalan yang berperan penting sebagai penyedia modal yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam pengembangan usaha industri kecil. Penelitian Indrawati H tahun 2019 menemukan ada 4 sumber modal industri kecil, yakni modal sendiri, kredit formal, kredit informal, dan kredit lainnya. Akan tetapi pada umumnya 90,22% industri kecil modalnya bersumber dari modal sendiri. Lembaga keuangan mikrosyariah juga merupakan lembaga yang berperan dalam aspek permodalan industri kecil. Studi Indrawati H juga telah menemukan lembaga keuangan mikrosyariah berkontribusi terhadap pemberdayaan industri kecil. Pembiayaan yang diberikan berdasarkan bagi hasil dengan jenis pembiayaan mudharabah. Jumlah pembiayaan yang diberikan berkisar 1 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Lembaga keuangan formal sangat diharapkan oleh industri kecil untuk mengembangkan usahanya. Kelembagaan yang ketiga yang mendukung pengembangan dan peningkatan daya saing industri kecil adalah kelembagaan pemasaran. Nah, dalam upaya mempercepat penjualan, promosi merupakan hal yang harus mendapat perhatian. Pada umumnya, industri kecil masih jarang melakukan promosi melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial. Industri kecil juga dapat memperluas jaringan atau mitra bisnis dalam upaya mendukung promosi produknya karena mitra bisnis ini sangat penting sekali terhadap peningkatan kinerja usaha kecil. Ada beberapa lembaga yang bisa dijadikan mitra bisnis, diantaranya yaitu koperasi, gerai oleh-oleh, dan dekranasda. Salah satu pola kemitraan yang dijalankan adalah pola dagang umum, yaitu industri kecil memasok produk ke gerai dekranasda dan selanjutnya dekranasda yang memasarkan ke konsumen. Hadirin yang saya hormati, evaluasi dari kelembagaan permodalan dan pemasaran industri yang sudah ada ditemukan beberapa kelemahan. Oleh karena itu, diperlukan penataan kelembagaan industri kecil untuk memperbaiki mekanisme yang sudah ada dalam upaya mewujudkan industri kecil yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Kelembagaan yang mendukung peningkatan daya saing industri kecil melibatkan kemitraan antara industri kecil, koperasi, dinas koperasi, dan UMKM serta pengusaha. Koperasi berperan menyalurkan kredit yang diperoleh dari lembaga pembiayaan kepada industri kecil yang sudah menjadi anggota. Dinas koperasi dan UMKM berperan memberikan informasi tentang cara memperoleh modal dari lembaga keuangan, memfasilitasi pengurusan sertifikat PIRT, meningkatkan promosi, serta mengembangkan jaringan kerjasama dan pemasaran produk industri kecil. Pengusaha berperan sebagai pedagang yang menyalurkan produk industri kecil baik ke konsumen akhir ataupun ke pedagang pengecer. Hadirin yang saya hormati, penataan kelembagaan yang sudah dirancang dan diimplementasikan telah berhasil meningkatkan akses dan jumlah modal industri kecil sehingga industri kecil dapat terus melakukan inovasi untuk meningkatkan keunggulan produk seiring dengan meningkatnya kualitas dan produksi mereka. Keberlanjutan usaha merupakan hal yang penting dalam mendukung keberhasilan usaha industri kecil. Industri kecil yang berhasil diharapkan mampu memberikan kontribusi
dalam mempercepat pembangunan ekonomi di Provinsi Riau khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Hadirin yang saya hormati dan muliakan, pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan puji syukur karena tanpa izin dan ridho darinya tidak mungkin semua ini dapat tercapai. Saya dan keluarga besar juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, yaitu kepada satu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas diterbitkannya SK nomor 14.2019/MPK/KP/2019 tertanggal 17 Desember 2019. Yang kedua, Rektor Universitas Riau beserta Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan Wakil Rektor 4 yang telah membantu proses pengusulan guru besar saya. Yang ketiga, Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat Akademik Universitas Riau yang telah memberikan rekomendasi pengusulan guru besar saya. Yang keempat, Profesor Dr. Haji Eeng Ahmad MS dari UPI Bandung dan Profesor Dr. Hasnah Faizah ARMHUM yang telah berkenan mereview hasil karya ilmiah untuk proses usulan guru besar saya. Kelima, Ketua LPPM Universitas Riau yang telah memfasilitasi hibah penelitian dari DRPM Kemendikbud Dikti yang menghasilkan luaran penelitian untuk syarat proses usulan guru besar saya. Kepada Dekan FKIP Universitas Riau, Profesor Dr. Mahdum MPD beserta para wakil dekan yang telah memberikan motivasi dan dukungan, terima kasih Pak. Ketua dan Sekretaris serta anggota Senat FKIP atas persetujuan dan kepercayaannya. Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan IPS dan Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi S1 dan S2 atas segala kerjasamanya, serta pegawai administratif yang telah membantu mempersiapkan administrasi usulan guru besar saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada guru-guru saya mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, serta dosen-dosen saya, pembimbing disertasi, Prof. Tum, Prof. Maman, Prof. Tarya yang telah memberikan pengajaran kepada saya tentang banyak hal, terutama mendorong saya untuk terus menulis secara konsisten setiap harinya. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada kedua orang tua saya, yaitu almarhum Papa Haji Raden Sodikin dan Mama Hajah Warnida yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan tak henti-hentinya selalu membantu dan mendoakan Ananda. Semoga amal mulia ini dibalas dengan sebaik-baiknya balasan, yaitu surganya. Suami tercinta Profesor Dr. Jaska MSI yang selalu menyayangi, mendampingi, memotivasi, selalu mendukung, serta selalu memberikan keleluasaan kepada saya. Ananda Sidik Darmawan dan Aditya Genzi yang selalu menjadi penghibur hati dan penyemangat kerja Umi. Abang dan adik saya, Denny Hendra, Dewi Tasari, serta Didi, terima kasih atas dukungan dan doanya. Lalu telah hadir juga teman-teman dari Ikatan Keluarga Alumni Semansik SMA 8, sekarang guru SMA 6, terima kasih atas kedatangannya, serta semua pihak yang telah memberikan sumbangsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas kontribusinya dalam pencapaian prestasi ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti pidato pengukuhan
ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan buku orasi ilmiah kepada Bapak Rektor Universitas Riau. Kami silakan untuk mengambil tempat. Buku orasi ilmiah berjudul Penataan Kelembagaan untuk Mewujudkan Industri Kecil Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama-sama penyerahan buku orasi ilmiah dari Profesor Dr. Heni kepada Bapak Rektor Universitas Riau. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Riau, Ketua Senat dan Sekretaris Senat Universitas Riau, beserta para guru besar, Wakil Rektor 2 Universitas Bung Hatta yang diwakili oleh Bu Dr. Anda Susi Herawati MPD, terima kasih Bu. Wakil Rektor 3 Universitas Bung Hatta yang diwakili oleh Ibu Profesor Dr. Diana Kartika, Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Ibu Dr. Dwi Fitri Puspa MSI, Dekan dan Wakil Dekan beserta Ketua Prodi di lingkungan Universitas Riau, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bung Hatta Bapak Dr. Erpiondri M.Hum, Dekan Fakultas Universitas Bung Hatta Dr. Zabrina SHMH, pimpinan lembaga unit di lingkungan Universitas Riau, dosen dan segenap sivitas akademika Universitas Riau, para tamu, undangan, ilmuwan, sahabat, dan handai tolan, serta keluarga yang saya hormati. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas izin dan ridhonya, maka kita dapat menghadiri rapat senat terbuka pada acara pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang biologi reproduksi dan nutrisi ikan pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau yang sedang diselenggarakan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya membacakan pidato ilmiah saya di hadapan Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian dengan judul Strategi Pengembangan Domestikasi Ikan Geso dalam rangka mempersiapkan kandidat ikan budidaya. Hadirin yang saya hormati, agenda tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan menawarkan visi dunia yang lebih adil dan damai, di mana tidak ada penduduk dunia yang tertinggal dan terbelakang. Agenda 2030 juga menetapkan bahwa pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ditujukan untuk ketahanan pangan dan gizi, serta penggunaan sumber daya alam pada sektor tersebut secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tantangan utama untuk implementasi keberlanjutan agenda tahun 2030 adalah kesenjangan antara negara maju dan berkembang, kapasitas manajemen dan tata kelola yang terbatas di negara-negara berkembang. Pada tahun 2016, produksi perikanan dunia mencapai sekitar 171 juta ton, di mana sebanyak 47% berasal dari sektor perikanan budidaya. Aktivitas budidaya ikan diproyeksikan akan terus tumbuh dan
pada masa yang akan datang karena pertambahan penduduk dunia. Sementara produksi dari perikanan tangkap cenderung statis karena penangkapan yang dilakukan secara terus-menerus dan perubahan iklim. Pada tahun 2030, permintaan terhadap produksi aquaculture akan terus meningkat di kawasan Asia, terutama pada 22 kota besar, termasuk Indonesia. Masyarakat dunia pada masa yang akan datang lebih cenderung mengkonsumsi sumber pangan yang berasal dari ikan karena memberikan dampak yang luar biasa terhadap kesehatan manusia. Di Indonesia, sektor perikanan memainkan peranan penting dalam bidang perekonomian, yaitu dapat meningkatkan pendapatan, diversifikasi mata pencarian, pasokan protein hewani, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi 6,4 juta tenaga kerja dan pendapatan dari nilai ekspor. Sektor perikanan telah berkontribusi sebesar 3,1% terhadap total produksi domestik bruto nasional dan 21% terhadap total PDB per tahun. Pada tahun 2018, produksi perikanan budidaya Indonesia mencapai 16.032.122 ton. Sebanyak 21,05% diperoleh dari budidaya ikan air tawar, 61,05% dari budidaya ikan air laut termasuk rumput laut, dan 17,29% dari budidaya ikan air payau. Sementara itu, jenis komoditas aquaculture air tawar yang telah dikembangkan di Indonesia adalah ikan nila, ikan lele, ikan gurami, ikan patin, dan ikan emas. Spesies ini telah berkontribusi masing-masing sebesar 37,93%, 33,35%, 12,38%, 9,20%, dan selanjutnya 6,96% dari total produksi budidaya ikan air tawar. Bapak Rektor, anggota Senat, dan para tamu undangan yang saya hormati, dari 5 spesies ikan air tawar yang telah dikembangkan untuk budidaya, 4 spesies berasal dari ikan introduksi yang bersifat eksotis dan invasif. Hanya spesies ikan gurami yang merupakan ikan asli Indonesia. Jadi, sudah seharusnya kita menambah spesies ikan budidaya yang berasal dari perairan umum daratan Provinsi Riau. Karena Indonesia memiliki sebanyak 1.300 spesies ikan air tawar, termasuk 40 spesies ikan endemik. Di antaranya, 54 spesies yang hidup di Sungai Kampar Kanan. Sementara, dari hasil penelitian Aryani 2015, mencatat sebanyak 40 spesies. Sedangkan, di daerah hulu dan hilir bendungan PLTA Waduk Koto Panjang tercatat 44 spesies dari hasil penelitian Aryani 2019 dan Sungai Kampar Kiri 81 spesies. Spesies yang penting secara komersial ditangkap di hilir Waduk Koto Panjang adalah ikan geso, ikan bau, ikan tapak, ikan patin, dan ikan gurami serta ikan tapinaran. Dari sekian banyak spesies ikan air tawar di daerah Riau yang masih hidup liar di alam, salah satu yang berpeluang untuk menjadi kandidat ikan budidaya adalah ikan geso. Orasi ilmiah ini menganalisis dan menginformasikan kontribusi spesies Bagridae untuk produksi perikanan, nilai ekonomi ikan geso, distribusi dan ekologi ikan geso, dan program domestikasi ikan geso sebagai kandidat ikan budidaya yang dilahirkan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Hadirin yang berbahagia, di Provinsi Riau, Sungai Kampar Kanan, Kampar Kiri, Sungai Siak, Rokan, dan Indragiri Bengkalis ada 7 spesies yang termasuk famili Bagridae. Sementara di Sungai Kampar Kanan terdapat 4 spesies yang termasuk famili Bagridae, yaitu Hemibagrus nemurus, Hemibagrus wiki, Mistos microcanthus, dan Mistus nigrisep. Salah satu dari famili Bagridae yang terdapat di Sungai Kampar Kanan adalah ikan geso. Tetapi populasi ikan geso lebih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan ketiga spesies lainnya. Ikan geso sudah tergolong rawan
karena terdapat dalam jumlah yang sedikit dan eksploitasinya terus berjalan. Spesies dari famili Bacridae yang sudah berhasil dibudidayakan secara massal adalah ikan baung. Namun, produksi budidaya ikan baung belum tercatat pada data statistik perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sementara produksi ikan baung dari perairan umum daratan secara nasional hanya mencapai 41.621.467 ton. Provinsi Riau berkontribusi sebesar 12,80%, sedangkan Provinsi Sumatera Selatan berkontribusi sebanyak 40,47% dan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 20,47%. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa Provinsi Riau masih mempunyai peluang untuk berkontribusi pada produksi perikanan yang berasal dari perairan umum dengan cara menambah jenis ikan budidaya yang berasal dari spesies asli melalui metode domestikasi. Domestikasi adalah proses adopsi ikan yang hidup liar di alam ke dalam sistem budidaya terbatas yang dikelola secara buatan. Ikan dengan karakteristik biologis, nutrisi, sosial, dan ekonomi yang diinginkan dipilih dari alam dan dibudidayakan untuk konsumsi manusia dan untuk ikan liar. Bapak Rektor dan anggota Senat serta hadirin yang saya muliakan, ikan geso merupakan salah satu spesies penting di Provinsi Riau yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan harga 160.000 per kilogram karena disukai oleh konsumen. Tekstur dagingnya lebih tebal dan rasa dagingnya lebih lezat jika dibandingkan dengan ikan baung. Nilai jual ikan geso segar di pasar lokal Kabupaten Kampar Provinsi Riau lebih tinggi jika dibandingkan dengan spesies lain yang seperti dicantumkan pada tabel 1. Hadirin yang saya hormati, ikan geso dapat dijumpai di Sungai Mekong, Chao Phraya, daerah Indochina, dan di Indonesia ditemukan juga di Sungai Batanghari Jambi, Sungai Musi Palembang, Sungai Citarum Jawa Barat, Sungai Rejang, Sungai Kapuas, dan Barito di Kalimantan, serta di Pahang, Malaysia. Ikan geso juga hidup di Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri serta waduk PLTA Koto Panjang. Hanya saja populasi ikan geso lebih sedikit bila dibandingkan dengan ikan baung pisang, dan ikan inyet-inyet. Ikan geso sudah tergolong terancam punah, vulnerable to endanger, karena terdapat dalam jumlah yang sedikit dan eksploitasinya sampai saat sekarang masih terus berjalan. Berkurangnya populasi ikan geso di daerah Riau dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya eksploitasi yang berlebihan dan tidak terkendali akibat tingginya permintaan pasar tanpa memperhatikan musim pemijahan, kerusakan habitat akibat penambangan pasir di badan air sungai, fluktuasi air sungai akibat bendungan PLTA Koto Panjang, dan pemanfaatan lahan di sekitar sepadan sungai seperti perkebunan kelapa sawit yang secara tidak langsung dapat menurunkan kualitas air sungai. Ikan geso merupakan jenis ikan yang bersifat karnivor, cenderung bersifat predator, dengan jenis makanannya di alam berupa krustase dan ikan-ikan kecil. Indeks bagian terbesar dari makanan ikan geso adalah anak kepiting sebesar 50%, anak ikan 33%, dan anak udang 17%, dari hasil penelitian Aryani et al. 2016. Makanan bagi ikan dapat merupakan faktor yang menentukan populasi, pertumbuhan, dan kondisi ikan. Macam makanan satu spesies ikan tergantung pada umur, tempat, waktu, dan alat pencernaan dari ikan itu sendiri. Kunci keberhasilan domestikasi ikan geso adalah dengan mengetahui kebiasaan makanan di alam dan kriteria habitatnya. Kriteria kualitas air dan tanah dasar sungai dan waduk sebagai habitat hidup ikan geso dicantumkan pada tabel 2 dan 3. Bapak Rektor dan anggota Senat
serta para hadirin yang saya muliakan, ada beberapa spesies bagrida yang di perairan umum daratan di wilayah Riau yang berpotensi diproduksi secara komersial. Salah satunya adalah ikan geso. Domestikasi dan pengembangan teknologi budidaya adalah strategi yang penting untuk memastikan produksi dan produktivitas ikan geso sebagai kandidat ikan budidaya. Ukuran tubuh ikan geso tergolong besar seperti yang dicantumkan pada tabel 4 jika dibandingkan dengan ikan baung dan ikan inyet-inyet. Ukuran ikan geso pada tabel 4 tersebut juga sedang dilakukan proses domestikasinya di kolam tanah dan kolam beton. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa ikan geso adalah salah satu spesies kandidat ikan budidaya. Namun, secara ekonomis masih diperlukan pengkajian teknologi budidaya yang tepat sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya, kinerja reproduksi ikan geso betina dan ikan geso jantan secara terkontrol pada skala Hatchery dicantumkan pada tabel 5 dan 6. Hadirin yang dirahmati Allah, teknologi pemijahan buatan pada ikan geso telah berhasil diperoleh. Namun produksi benih untuk calon indukan belum dapat direalisasikan secara massal. Kematian embrionik dan larva yang tinggi masing-masing tercatat hingga 41 dan 58%. Tingginya angka kematian embrionik dan larva yang diamati selama penetasan telur sebagian dapat dikaitkan dengan belum diperoleh pengetahuan tentang dosis hormon yang tepat untuk ikan geso jantan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan perhatian serius untuk meningkatkan teknik pemijahan buatan pada ikan geso. Faktor lain yang juga disebabkan oleh kurangnya teknologi pakan yang tepat, kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan untuk pemijahan buatan, pemeliharaan larva dan penyakit. Agar domestikasi ikan geso berhasil dengan baik, diperlukan pengetahuan tentang dinamika pemberian pakannya dalam lingkungan yang terbatas, sarana dan prasarana hatchery yang memadai. Kondisi ini adalah tantangan yang umumnya terkait dengan domestikasi spesies baru. Bapak Rektor, anggota Senat, serta hadirin yang saya hormati, sebagai penutup pada orasi ilmiah ini, ikan geso melalui proses domestikasi mempunyai prospek untuk dikembangkan pembenihan dan pembesarannya secara massal. Dalam proses domestikasi, kami sudah mulai menemukan teknologi pemeliharaan indukan secara terkontrol, teknologi pematangan gonad dengan pemberian pakan hidup, penggunaan hormon, vitamin, teknologi pemijahan dan fertilisasi serta penetasan telur. Meskipun keberhasilan awal dalam pemeliharaan induk, pematangan gonad dan pemijahan, masih ada keterbatasan yang ditemukan untuk menghasilkan benih yang berkualitas, yang dikaitkan dengan kesenjangan pengetahuan pada saat pemijahan, hormon pemicu yang tepat, kondisi perkembangan gonad, dan teknologi penyakitan larva. Kemampuan bagi spesies karnivor ini untuk bertahan hidup di berbagai lingkungan perairan menggambarkan bahwa sungguhnya ikan geso memiliki potensi untuk dibudidayakan sebagai kandidat ikan budidaya. Ke depan, masih banyak riset yang diperlukan untuk memproduksi benih ikan geso secara massal, seperti menentukan formulasi pakan, benih yang tepat pada berbagai stadia umur dan ukuran, termasuk sistem budidaya yang digunakan. Sementara semuanya ini tentu tidak bisa kami selesaikan secara mandiri, karena membutuhkan berbagai bidang ilmu dari para ilmuwan di Fakultas Perikanan dan Kelautan yang kita cintai. Bapak Rektor, anggota Senat, serta para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala rahmat dan hidayahnya lah kita dapat hadir bersama-sama dalam acara pengukuhan guru besar. Shalawat dan beriring salam dikirimkan kepada Rasulullah
Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gelar tertinggi di bidang akademik bagi saya selain merupakan tujuan sebagai dosen, namun juga berfungsi sebagai sarana atau sertifikat sebagai dosen dalam mentransformasikan ilmu yang saya miliki kepada mahasiswa serta masyarakat dalam rangka mengamalkan ilmu pengetahuan dan ikut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengangkat saya pada jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar dalam bidang biologi reproduksi dan nutrisi ikan pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Riau beserta Wakil Rektor, Ketua dan seluruh anggota Senat Universitas Riau. Selanjutnya kepada Bapak Dekan serta Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, Ketua dan anggota Senat Fakultas Perikanan dan Kelautan. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Dr. Feliatra DEA dan Bapak Profesor Dr. Sukendi MS, Bapak Profesor Dr. Usman Muhammad Tan selaku tim penilai angka kredit Universitas Riau dan sebagai peer review karya ilmiah saya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Bagian Pendidik dan Kependidikan Universitas Riau beserta staf yang telah banyak membantu dalam proses pemeriksaan dan pengiriman bahan untuk pengusulan jabatan guru besar saya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Jurusan Budidaya Perairan, rekan-rekan dosen pada jurusan Budidaya Perairan, dan rekan-rekan dosen di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, beserta Kasubag Kepegawaian dan beserta staf. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para guru saya, antara lain Ibu Insinyur Asnah Ma'mun MSc, Bapak Profesor Dr. Mukhtar Ahmad MSc, Bapak Dr. Anus Safril Anwar Almarhum, Bapak Insinyur Clement Siotang MSc, selaku pembimbing saya ketika menempuh pendidikan S1, Ibu Insinyur Nur Aini HS, Ibu Insinyur Ida Saribun, dan Ibu Yuanita Sofiani SH. Ibu Profesor Dr. Putih L. Yusuf, Bapak Profesor Dr. Atmadja Harjamulya MS, dan Ibu Dr. Insinyur Ernawati MS, pembimbing saya sewaktu menempuh pendidikan S2 di IPB Bogor. Profesor Dr. Insinyur Zuhair Mizan MS, Profesor Dr. Cespin Beke MS, dan Dr. Insinyur Jaswadi MS, selaku pembimbing saya di Universitas Andalas pada strata S3. Kepada Bapak Insinyur Hamdan Alawi MSc, saya sampaikan ucapan terima kasih atas bimbingannya selama menjadi dosen di jurusan budidaya perairan. Para tamu undangan yang saya hormati, pada hari yang berbahagia ini, ucapan terima kasih yang sangat besar saya sampaikan kepada suami saya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hafizah Sandri MS, atas motivasi, semangat, dukungan yang telah diberikan sehingga gelar guru besar ini dapat saya peroleh. Pada kedua orang tua saya, Ayanda Sofyan Rukman almarhum dan Ibunda Hajah Armis Rakano yang telah membesarkan dan mendidik saya dan selalu mendoakan saya yang pada hari ini tidak bisa hadir karena faktor usia yang sudah lanjut. Kepada saudara kami, Profesor Dr. B. Isyandi MS, Heri Sofyan ST, Dr. Andes Irfan Faturi, dan Sylvia Sofyan AMD, saya ucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kedua mertua saya, Ayanda Syafruddin almarhum dan Ibunda Hajah Darwani, dan beserta seluruh keluarga besar yang bisa hadir maupun yang tidak bisa hadir pada hari ini. Ucapan terima kasih yang sangat besar juga disampaikan kepada seluruh panitia yang telah memberikan waktu dan tenaganya, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
membantu hingga terselenggaranya acara ini. Semoga apa yang diberikan menjadi amal dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalas kebaikan bapak-bapak dan ibu. Sebelum saya akhiri, sebuah pantun akan saya berikan. Kalaulah bukan karena bulan, bintang kan tiada pernah bersinar terang. Kalaulah bukan karena tuan dan puan, gelar guru besar tak akan tersadar. Sekian, lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan buku orasi ilmiah kepada Bapak Rektor Universitas Riau. Kami silakan untuk mengambil tempat. Buku orasi ilmiah berjudul Strategi Pengembangan Domestikasi Ikan Geso dalam rangka mempersiapkan kandidat ikan budidaya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama-sama penyerahan buku orasi ilmiah dari Profesor Dr. Neti Aryani kepada Rektor Universitas Riau. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis tanggal 12 bulan Maret tahun 2020. Saya kukuhkan pertama, Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu ekonomi pembangunan industri kecil pada Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Kedua, Profesor Dr. Insinyur Neti Aryani MS sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu biologi reproduksi dan nutrisi ikan pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, merestuinya. Ketua Senat Universitas Riau, Profesor Dr. Aryani MS. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pengalungan kalung jabatan guru besar. Kepada Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM. Kita saksikan bersama pengalungan kalung jabatan guru besar kepada Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM. Selanjutnya, pengalungan kalung jabatan guru besar kepada Profesor Dr. Insinyur Neti Aryani MS. Hadirin disilakan duduk kembali. Pemberian ucapan selamat diawali dari Ketua Senat, Bapak Rektor dan seluruh anggota Senat Universitas Riau. Selamat ya. Sukses ya. Selamat ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM dan juga Profesor Dr. Insinyur Neti Aryani MS.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Riau, Profesor Adel Zamri, yang saya hormati Sekretaris dan anggota Senat Universitas Riau, para guru besar di lingkungan Universitas Riau, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala dan Sekretaris Lembaga, Unit, dan Pusat, Kepala Biro, para tenaga pendidik, Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Riau, Kabak Kasubag yang juga sempat hadir, mungkin para mahasiswa, para undangan yang juga kami banggakan. Ini full tim ini dari Universitas Bung Hatta, kasih Ketua dari Yayasan Pendidikan Bung Hatta, Ibu Dr. Dwi Fitri. Kemudian Wakil Rektor 2 Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Anda Susi Herawati MPD. Wakil Rektor 3 Universitas Bung Hatta, Profesor Dr. Diana Kartika. Kemudian juga Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Elvi Wandri MHum, juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Zalfinal SHMH, juga hadir bersama kita Sekretaris LPPM Universitas Bung Hatta, Bapak Ibu Dr. Hasrita SPI MSI, kemudian keluarga besar Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati. Ini hadir sang suami Abangda Profesor Afrizal Sandri. Beliau ini senior di Fakultas Perikanan. Kemudian juga keluarga besar Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM, adalah juga sang suami Profesor Dr. Caska. Ini yang dikukuhkan pada hari ini adalah keluarga profesor. Kemudian hadiran cincin tuan-tuan dan puan-puan yang kami banggakan. Kami akan menyampaikan 3 atau 4 aja. Yang pertama, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan hidayah bagi kita untuk hadir bersama-sama dalam rangka pengukuhan guru besar. 2 guru besar di Universitas Riau, Profesor Dr. Neti Herawati tadi bercerita mengenai ikan geso, kemudian Profesor Heni Indrawati bercerita tentang industri kecil. Ini ada pantunnya nih. Ikan geso enak dipindang, industri kecil untuk pemasarannya. Guru besar Unri semakin terbilang, semoga banyak hikmah manfaatnya. Kemudian yang kedua, kami tentu atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademika Universitas Riau mengucapkan selamat kepada Profesor Heni dan Profesor Neti yang telah dikukuhkan pada guru besar, pada jabatan guru besar di Universitas Riau pada hari ini. Ini pengukuhan pertama kali untuk tahun 2020. Dengan dikukuhkannya 2 guru besar ini,
ini Universitas Riau sudah memiliki guru besar berjumlah 69 guru besar. Ini ada satu lagi mestinya bersamaan dengan ibu berdua ini, tapi belum sempat diguguhkan. Biasanya kami selalu bacakan jumlah guru besar di Universitas Riau untuk memicu dan untuk memacu fakultas lainnya. Kami urut dari yang terbanyak guru besarnya. Fakultas Perikanan dan Kelautan 17 guru besar. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, supporternya ada semua. Fakultas Ekonomi Bisnis 13. Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam 10. Fakultas Teknik 6. Fakultas Pertanian 5. Fakultas Ilmu Sosial Politik 3. Fakultas Kedokteran 1. Fakultas Hukum dan Ilmu Keperawatan selalu akan nyusul. Ini distribusi guru besar yang ada di Universitas Riau, dan tentu kami selalu mengimbau kepada kita semua, mari kita segerakan. Di Universitas Riau sekarang punya program atau kegiatan untuk percepatan guru besar. Kita berikan skim penelitian, kita berikan klinik untuk apa permasalahan komponen yang dibutuhkan, sehingga siap untuk diusulkan ke kementerian. Apalagi sekarang ini adalah musim muda lah, kalau musim hujannya, di mana-mana bisa jumpai. Manfaatkan musim muda ini sebelum datang musim sulit. Nah, yang ketiga, terpaut dengan pidato dua guru besar ini tadi, ini kelihatannya sangat sesuai dengan roadmap penelitian dan inovasi di Universitas Riau yang mengedepankan pengembangan komoditas unggulan lokal dan juga kegiatan inovasi yang langsung menyentuh kehidupan ekonomi masyarakat. Profesor Henny tadi sangat tertarik dengan pengembangan terkait dengan industri kecil, yang beliau ini ingin industri kecil itu memiliki daya saing dan tetap berlanjut. Karena kalau kita perhatikan, industri kecil yang ada di Indonesia ini memang tingkat persaingannya itu lemah. Bahkan dikasih modal 1 minggu, berikutnya hilang. Nah, seperti itu dia. Tidak bersaing dan tidak berlanjut usahanya. Dari Prof. ini terungkap bahwasanya industri kecil di Republik Indonesia ini usahanya sebagian besar usaha keluarga. Pemiliknya merangkap pekerja, nah, seperti itu. Kemudian pekerjanya kalaupun ada, kadang anak beranak aja, keluarga juga. Kemudian kemampuan pasar yang sangat terbatas. Kemudian skalanya dan modalnya sangat kecil, masih tercampur aset usaha dengan aset keluarga. Kadang terambil pula modal itu untuk belanja hari-hari, kan seperti itu ya. Dan apalagi teknologinya terbatas. Tapi sungguh pun demikian, usaha kecil ini merupakan tulang punggung juga ekonomi di Republik Indonesia ini. Jadi oleh karena itu, Dr. Profesor Henny ini memberikan jalan keluar untuk mengatasi permasalahannya, terutama dalam penataan kelembagaan tadi, baik melalui keluarga usaha kelompok usaha bersama
yang kita sering dengar adalah KUB. Ya, KUB itu muncul di mana-mana di daerah-daerah dan di desa-desa. Kemudian kelembagaan permodalan, ini tadi karena keterbatasan modal, baik melalui kredit secara formal maupun kredit secara informal. Kita dengar program KUR, kredit usaha rakyat, kemudian pemodalan untuk masyarakat, ya baik di berbagai daerah. Kalau di perikanan itu masyarakat pesisir seperti itu. Berbagai kredit yang disediakan. Kemudian melalui penataan kelembagaan pemasaran, baik memasarkan langsung maupun melalui pengecer sebelum sampai ke konsumen. Tetapi sekarang ini nampaknya yang paling ampuh itu adalah melalui media sosial. Ya, setiap usaha kecil baik rumah tangga maupun perorangan itu muncul di medsosnya, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Ya, disitulah kadang dan malah sampai diantar ke alamat. Ya, dan juga tadi disampaikan, diungkapkan bisa melalui mitra-mitra usaha yang harus kita jadiin berarti dengan berbagai usaha yang lebih besar. Itu jalan keluar dari Prof Neti. Prof Neti ini terpaut dengan ikan geso tadi sudah ditampilkan. Ikan ini adalah ikan unggulan lokal. Ini produksi dari ikan geso ini baru dari penangkapan dari alam. Kalau yang ada hobi pancing mania pasti ada pancing gesonya. Nah, seperti itu. Yang dicari adalah ikan geso. Padahal hasil produksi perikanan dari produk dari perairan umum dan perairan laut sekalipun tadi terungkap dari Prof ini dari penangkapan itu lama-kelamaan semakin berkurang, baik oleh akibat kondisi lingkungan yang sudah semakin menurun maupun oleh kondisi overfishing istilahnya, kelebihan tangkap. Jadi salah satu upaya yang perlu dikembangkan adalah bagaimana membudidayakan ikan-ikan yang ada. Ini sayang nanti kata Prof Neti ini, ikan geso ini belum sempat dibudidayakan, di pasar juga udah sulit dijumpai. Jadi oleh karena itu muncullah penelitian. Kalau kami lihat tadi penelitian Prof Eni ini dari tahun ke tahun dia rutin terus mendapat hibah selalu dari Kementerian Riset Teknologi untuk penelitian ikan geso ini, dan beliau sudah berhasil melakukan domestifikasi, tetapi masih kendala di dalam pembenihan ya, baik secara buatan dan juga kendala dalam mencari induk ya, yang susah didapatkan. Jadi oleh karena itu ke depan tentu khususnya kepada kita semua Universitas Riau dan juga wabil khusus Fakultas Perikanan, mari kita gali selalu pengembangan ikan geso ini, dan kita berharap tentu ikan geso ini akan menjadi komoditas unggulan di daerah kita, di daerah Riau ini. Nanti kalau Prof ini berhasil untuk mau membibitkan, mengembangkan ikan geso ini secara komersial, kita launching sama-sama Bu. Universitas Riau kita jadikan ikon juga untuk Universitas Riau. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh insan pendidik di Universitas Riau untuk selalu berinovasi dan perlu mencari lompatan yang besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi khususnya di daerah kita ini. Sekali lagi kami atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademika mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita yang hadir. Ini yang senior-senior hadir nih ya, ada Bu Ida, Bu Nur, kemudian Bu Noni
ya, dan yang lainnya hadir di tengah kita. Mudah-mudahan ini jadi semangat Bu bagi kawan-kawan di Fakultas Perikanan. Dan sekali lagi selamat kepada Profesor berdua. Mudah-mudahan akan menambah armada bagi kita Universitas Riau untuk lebih maju di masa yang akan datang. Pantun yang kedua. Kain songket indah dipandang, dipakai anak untuk menari. Jabatan profesor sudah disandang, tunaikan bakti untuk negeri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang Senat Terbuka Universitas Riau oleh Ketua Senat Universitas Riau. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang Senat Terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar tetap Universitas Riau atas nama Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM dan Profesor Dr. Neti Ardiani MS dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Prosesi meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.